Narasumber juga spesial nasional ya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya di sini sedang bersama siapa saja di edisi kali ini. Tentu saja saya Denny Sumirat dan Vito Suarsono, serta ada Pak Gunawan di sini dan narasumbernya nanti saya perkenalkan. Tapi sebelumnya saya ingin kita sama-sama memekikkan podcast Cedek Geni. Podcast Cedek Geni, open your mind. Berbicara tentang UKM, IKM yang dulu pernah dibahas juga dengan Pak Gunawan, tentunya sangat menarik karena pada hari ini di Tuban kedatangan tamu luar biasa, istimewa, sangat istimewa. Beliau adalah Ibu Hajah Chandra Manggih Rahayu, Ketua Umum UKM IKM Nusantara. Kita sambut kedatangan. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Senyumnya itu loh. Senyumnya itu. Ya, hostnya seperti ini. Selamat datang di Tuban, Ibu. Siap, matur nuwun, Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat selalu, luar biasa. Tadi habis muter-muter kelihatannya. Sangat happy muter-muternya, Mas. Muter-muter. Ditemani apalagi ada Pak Gunawan. Pak Gunawan. Kalau di sini makanya jangan Pak, Mas. Oh. Dimas Diajeng dan netralis ya. Oke, kita mau bincang-bincang ini, Bu. Iya, siap. Terkait dengan UKM IKM Nusantara itu apa tuh sebenarnya? Ini pertanyaan yang terus-menerus dipertanyakan, tapi harus menerus saya sampaikan. Dan harus dijawab. Oh iya. Tapi saya menyampaikan terima kasih untuk Cedek Geni yang luar biasa. Apresiasinya saya berikan yang terbaik, khususnya putra daerah Jawa Timur, khususnya Kabupaten Tuban. Mantap untuk Cedek Geni. Mantap. Ya. Ini luar biasa karena saya juga sudah kalau siaran seperti ini bukan hal yang baru buat saya. Kebetulan dengan Angkatan Udara saya sudah kerjasama. Setiap hari Rabu jam 4 sore saya membawa acara khususnya untuk pelaku UKM bersama Angkatan Udara. Ya ini. Kita juga di udara ini, Bu. Oh iya dong. Ibarat kata itu kalau nggak bisa ketemu di darat ya ketemu di udara. Kembali lagi ke laptop. Oh iya. UKM IKM Nusantara sudah berdiri November nanti selama 5 tahun. Singkat padat, alhamdulillah UKM IKM Nusantara dipercaya dan terpercaya menjalankan beberapa program kementerian yang sudah kerjasama dengan Kementerian Desa Tertinggal, yang kedua Kementerian Sosial, yang ketiga adalah Kementerian Perindustrian. Namun walaupun tidak ada MOU, kita sudah menjalankan program beberapa kementerian. Ibarat kata gini loh, Mas. Kalau namanya ada suratan cinta, cinta tersurat dan cinta tidak tersirat. Ya. Tersurat dan tersirat. Ya. Akad nikah enggak nih, Bu? Akad nikah dong, Akad Mas. nikah. Tapi pasti nikah tadi. Oh iya. Wajib. Nah, program untuk Kementerian Koperasi luar biasa gitu kan. Pemberdayaan ekonominya dengan programnya dengan Bapak Menterinya yang sekarang dipimpin oleh Bapak Teten Mas Duki. Programnya sangat luar biasa. Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Jokowi selaku Presiden RI dan tentunya memberikan apresiasi kepada Bapak Teten Mas Duki. Ini presiden, wakil presidennya datang. Oh, luar biasa, hormat Pak. Ini luar biasa karena apa gitu kan? Organisasi sekarang banyak sekali yang menjamur tentang UKM. Namun warna sendiri UKM IKM Nusantara mewarnai dengan beberapa kekuatan yang memang sudah berjalan. Kebetulan kemarin saya di USA selama 2 bulan. Nah, ini berusaha. Ini saya mengetuk hati kepada birokrasi. Saya sudah bersurat kepada Bapak Rosan Roslaini selaku Duta Besar Amerika Serikat. Saya sudah bersurat kepada beliau, tapi belum direspon. Ini saya tidak menegur atau apa. Ayolah Pak Rosan, kepada siapa lagi? Kalau tidak kepada UKM yang dipercaya. Betul. Artinya surat. Iya, karena surat rekomendasi dari Pak Teten itu sudah saya bawa ke Pak Rosan. Saya meminta kepada Pak Rosan untuk bisa memberikan surat tanggapan atau surat rekomendasi yang dimana surat ini untuk kita berkoordinasi beberapa konjen. Kalau kita pergi tanpa ada pegangan, nanti dikiranya kita liar. Iya kan? Saya kepengen semuanya tata tertib, tata kelola organisasi maupun instansi, responlah ya. Responlah bahwasanya instansi pemerintah berhak apapun itu, tapi kami juga berhak mengapresiasikan. Betul. Nah,
Saya Chandra Manggih Pak, menunggu surat dari Pak Rosan Rosa ini. Bagaimana caranya, tanggapannya seperti apa? Organisasi UKMK Nusantara ke Amerika Serikat itu biaya sendiri, tidak meminta anggaran APBN maupun APBD. Sosialisasi seperti ini dengan kepimpinan Jawa Timur, Pak Hakam maupun Pak Gunawan selaku pimpinan daerah untuk Tuban, itu adalah swadaya sendiri. Lah, letak untuk di sini, saya tidak meminta lebih, hanya surat rekomendasi saja. Dengan surat rekomendasi ini akan saya bawa insya Allah ke Bapak Presiden. Semoga beliau memberikan ruang sendiri untuk para pelaku UKM. Saya tidak membawa UKM Nusantara, tapi kita memberikan suara kepada pelaku UKM. Siapa sih yang nggak kepengen go to export? Berilah ruang ini kepada kami. Kalau bazar pameran oke lah, kita akuin. Tapi kalau kita sampai mempunyai gerai di beberapa negara dan disewakan anggaran APBN, kita tidak manja Pak. Berikan fasilitas ini 2-3 tahun, kami akan mengelola swadaya dengan diaspora masing-masing. UKM IKN Nusantara atau kita sebut UIN ya, UIN itu PD apa gitu loh? Kenapa banget PD dengan produk UMKM ini mau diglobalkan? Gimana, apa Mas? yang membuat PD? Jenengan tuh orang Jawa, berdarah Jawa, berdarah Indonesia, NKRI. Kita sebagai bangsa Indonesia siapa lagi? Saya bertanya, siapa lagi kalau nggak kita sendiri? Lah, dengan adanya kita memang benar-benar nekat dan tekad di saat pandemi bukan suatu halangan kita untuk berkreasi. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengapresiasikan segala sesuatunya menjadi positif. Saya yakin suatu pergerakan, suatu perkumpulan ataupun suatu jemaah ataupun di Cedik Geni nggak bisa kerja sendiri. Nggak ada. Nah, kita butuh tim, kita butuh satu jemaah, kita butuh suatu perkumpulan. Kalau dibilang Chandra Manggih, siapa sih dia? Bukan siapa-siapa. Tapi karena Gusti Allah memberikan ini kekuatan energi positif, kalau kita berdamai dengan alam, kita selaras dengan hati kita, apa yang dalam pikiran, mata, bicara, hati, langkah kita pasti dikasih kemudahan. Siapa sih tiba-tiba Chandra Manggih dikasih panggung sehebat di Cedik Geni? Tepuk tangan dong buat Cedik Geni. Nah ini suatu tantangan buat kita semuanya. Kita tidak usah bicara Tuban, bicara apa, kita bicara Indonesia. Ya, kita ini putra daerah Indonesia, mewakili rakyat Indonesia. Ibarat kata kalau umpamanya satu suara didukung 10 suara ditambah lagi sekian suara. Ini nggak mungkin kok kalau ini sesuatu semangat hanya hoax saja. Jadi saya hanya berharap satu harapan saja, Mas. Mas siapa sih sebelum kenalan? Denny Sumirat. Oh, Denny Sumirat. Sumirat ada di sini. Mas Denny. Ya. Satu hal lagi gitu kan. Saya tadi sempat diskusi sama Mas Gun, Mas Gun, ayolah gitu kan. Produk Tuban ini kebetulan UKM Nusantara sudah dipercaya dengan 5 mall dan sudah diberikan satu ruang untuk ekspor 150 titik di negara Islam. Nah, kebetulan UKM Nusantara juga sudah kerjasama dengan license USA untuk pengurusan FDI. Apa itu? Food harus dibuka. Drug and Lah, disinilah ya, Mas, letak bagaimana caranya kita harus bersama-sama pemerintah, semua lapisan stakeholder. Pengurusan FDA itu tidak ada yang murah, semua serba ada yang harus kewajiban. Saya juga mengajak Mas Gun dengan gerakannya, dengan kapasitasnya, dengan lingkaran networknya, menggandeng bareng-bareng tidak hanya Pemkot tapi dana CSR juga untuk membantu bagaimana caranya biaya shipping ini diringankan. Nah, shipping itu ngelayar kan ya? Iya bener Pak Rata. Betul. Iya betul. Standarnya berapa? Iya kalau untuk saat ini ya Mas ya. Shipping saat ini kalau di Pos Indonesia berbeda dengan harga di Gurita. Ini memang saya juga memberikan semangat untuk siapapun kita bergabung, tidak hanya dengan UKM Nusantara tapi harus mendengarkan di Cedik Geni toh. Iya kan? Iya. Caranya gimana ya, kita berkolaborasi. Ya. Dengan caranya berkolaborasi ini tentunya bisa menjadikan salah satu langkah awal kecil tapi ada.
Saya juga berharap dengan programnya Cerdik Geni bersama UKM Nusantara kita bisa berkelanjutan. Amin. Entah itu saya lagi siaran di Angkatan Udara atau lagi kegiatan apa, kita bisa secara online gitu. Karena media inilah yang saat ini sangat membantu pergerakan. Itu. Kita sementara dengan Angkatan Laut dekat soal. Oh iya. Nelayan, miang. Betul, Iya. betul. Ibu betul. Angkatan Ibu nelayan. kan ini ya, apa orasinya sangat ini ya, sangat apa namanya? Nih. Militan sekali kayaknya. Kayak nyalek. 2024 ya. 2024 tinggal 2 tahun. Kalau saya tahu diri saya kapasitasnya, apakah saya pantas dari dunia politik atau tidak. Iya, iya. Tapi hati saya belum bukan berpihak ya. Tapi hati saya lebih concern dan lebih nyaman untuk mengurusin untuk ekonomi kerakyatan di UKM. Oke. Real. Gitu. Kalaupun Gusti Allah mendorong saya ke tingkat beberapa titik, tapi bukan dari yang tadi sampean sampaikan. Gitu. Oke. Begitu Mas Gun. Ya. Nah, sebenarnya pangsa pasar katakan di Amerika sendiri itu seperti apa? Dengan produk kita itu seperti apa? Saat ini memang untuk di USA, saya sudah keliling di New York, Waduh. Philadelphia, Florida, Waduh. dan satu lagi di Washington DC. Itu RT berapa saja? RT 3 RT berapa saja di Amerika? Kayak lagu dangdut itu. Kayak belut. Itu yang selama 2 bulan tadi Bu ya? Gini, Sana. iya, memang ini satu tekad, satu nekat. Kadangkala saya itu ada satu kejenuhan, bukan saya jenuh dengan Indonesia. Saya kepengen ada warna lain. Oke. Selama ini bicara ekspor, bicara luar negeri, akhirnya saya bolang seperti bonek Surabaya sampai sana, tapi bolangnya untuk UKM, tapi kita di USA, Washington DC. Saya hanya satu permintaan saya, gitu. Mohon berikan ruang untuk pelaku UKM mempunyai gerai Indonesia di beberapa negara. Nah Sip. itu misi dan visi. Karena apa? Hampir saja kalau saya ketemu dengan beberapa orang, ngerti Jawa Timur nggak tahu. Nggak tahu. Taunya mana Bali, iya kan? Tahu Prambanan nggak? No, gitu. Just like for Bali. Indonesia padahal dengan budaya yang luar biasa, segala sesuatunya, ini kan berbeda sekali gitu kenyataannya. Padahal Indonesia sangat indah, Ya. semua serba murah, semua serba bagus. Ya. Mas, ini jujur ya, USA ini adalah tempat yang sangat menarik kita untuk berbisnis. Begitu. Sumber daya manusia di sana sangat dihargai, sangat dihargai. Oke. Karena mohon maaf ART di sana itu per jamnya bisa $15 per jam, gitu. Untuk produknya sendiri, apakah harus selalu snack begitu? Oh tidak. Apa saja kira-kira? Tidak. Kalau untuk USA sendiri di sini karena 4 musim ya, coba yang sering di USA musim apa saja? Musim dingin, Ya. musim panas. Ya. Apa lagi? Musim semi gugur. Musim semi ya, gugur ya. Ya. 4 musim. Kalau musim dingin kita jatuhnya butuh baju hangat. Itu Oke. jatuhnya ke fashion. Ya. Kalau musim gugur ya butuh baju hangat tapi tidak terlalu hangat sekali. Kalau musim panas tentunya ya baju yang seperti kita seperti ini. Oh, gitu. beda berarti dengan di sini. Kalau di sini panas malah jaketan. Nah di jalan-jalan sepeda motor langsung jaketan. Kalau di timur Indonesia nggak pakai baju malah nggak pakai baju. Di biar sana- hujan, biar panas nggak pakai baju. Betul, betul. Kalau di sana Pak untuk fashion sangat dinanti dengan keunikannya, dengan budaya Indonesia yang dengan beraneka ragam. Saya habis Pak Mas Gun bawa baju batik itu buat rebutan teman-teman di sana. Punya jilbab yang batik buat rebutan. Sampai saya pulang-pulang itu sampai udah Bu, udah tak belikan saja. Jadi koper saya tuh kosong, habis dimintain. Nah, Mereka kalau bajunya dibuat pakai rebutan, ibunya nggak dipakai rebutan. Iya. Mereka direbut juga. Pas waktu itu nggak pakai batik. Pas waktu itu nggak pakai batik. Gitu kan. Ibunya nggak direbut ini. Iya. jenengan itu menyatakan isi hatimu atau apa? Kok saja nyawa Mau tak kandani. Hati-hati. kok bicaranya ke depan. Apa yang disampaikan? Karena sangat mendadak tadi. Ini kan sangat mendadak. Jadi tanpa rencana, tanpa planning. Justru Iya. karena ibu tadi kan menyampaikan eksekusi, bukan selaku eksekutor. Gini loh Mas, saya mau tanya, ide dan eksekusi itu ide berapa persen, eksekusi berapa persen? Coba saya tanya Mas Gun.
Kalau Ide berapa idenya persen? berapa, eksekusinya berapa persen? Ya, Ide 10%, 80% ini ya 10%. eksekusi yang paling banyak. Eksekusi lebih Yang paling besar. Oke. Pernah saya status saya ide atau eksekusi gitu, selalu menjawab. Saya nggak pilih siapapun, saya pilih Bu Chandra. Nah, akhirnya status itu saya ganti. Ini beda topik. Oh, iya. Iya. Hampir sama tadi. Ya betul sih ya. Iya. Ya, eksekusinya ya ning kono. Lah iya. Ide ini butuh. Ya, sosialisasi itu wajib. Ibarat kata kalau pendekatan dengan orang tuh ta'aruf perkenalan, nggak ada ketemu langsung kawin tuh nggak ada. Apa pernah mengalami itu? Sering. Wah, aku bisa jawab. Apa orang tuh langsung langsung kawin? Ya Mas Gun, aku mau tanya. Berarti sering juga. Tidak mungkin loh. Iya. Itu isi hati kayaknya. Enggak, itu bukan isi hati, itu pengalaman. Oh, Setakat hati-hati. Iya. Ide dan eksekusi. Ide itu wajib gitu kan. Dengan kita mengadakan perkumpulan sosialisasi seperti ini, saya dengan Mas Gun ketemu. Nih Mas, siapapun, ayo kita sudah tanda tangan dengan Kereta Api Indonesia. Tadi disampaikan bahwasannya Kereta Api Indonesia sudah tanda tangan MOU dengan UKMK Nusantara dengan Pak Dada, salah satu divisi direktur yang tingkatan tinggi di KAI. Ini saya meminta kepada KAI, semoga tidak janji tapi realisasi, bahwasanya ada beberapa pihak yang belum mendapatkan ACC, padahal MOU sudah kita tanda tanganin. Nah, saya berharap juga pihak KAI bisa memberikan sesuatu solusi sehingga pelaku UKM ini tidak menunggu atau tidak stuck kepada KAI. Saya berharap kita bisa langsung eksekusi, ya kan? MOU sudah ada. Ya, sosialisasi sudah, tinggal eksekusi kan. UKM sudah siap ya Mas Gun ya untuk masukin produknya. Nah, Iya, benar. Tadi gerai gitu atau apa? Nah, ini Kaget. di PT KAI itu berupa gerai atau berupa lahan atau berupa apa? gini, KAI itu kan apa sih programnya KAI? Itu kan sepur lewat. Ya. Nggak mungkin dia menyediakan apa tempat karaoke, tidak ada. Betul. Ya kan Mas? Betul. Ya, yang ada cuma gerai. Gerai ini adalah mitra yang akan kita tempatin. Saya tidak tahu karena saya tidak langsung terjun ke lapangan karena kita bagi tugas. Saya membuka jaringan, saya berikan ini kepada anggota UKM di tangannya ketua wilayah maupun ketua kabupaten UKM Nusantara. Siapapun boleh. Siapapun boleh. Saya merangkul semuanya. Elemen semuanya untuk para pelaku UKM tidak hanya bergabung di UKM Nusantara, bahwasanya pelaku UKM sebenarnya mempunyai hak 10% di mall. Begitu udah Mas. Iya. Itu tandanya itu. Iya, tanda. Abaikan. Next saja next. Iya, next. Nah, ini Lanjut. saya berharap gerai Kereta Api Indonesia secara serentak di bulan April. Karena bangsa pasar di bulan Ramadan sampai ke Lebaran sampai kesudahnya itu kan paling bagus ya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya ada program dari pemerintah Bapak Jokowi menganjurkan anggaran APBN dan APBD 40% untuk dibelanjakan anggaran pelaku UKM. Ya. Saat ini anggaran yang seluruh kementerian adalah 447 triliun. Dari 40%-nya berapa coba dihitung. Nah, itulah yang akan diberikan kepada 22 lembaga kementerian, APBN dan APBD. Makanya saya tanya sama Mas Gun, ayo Mas Gun, perusahaannya mana, daftarkan ke LKPP, minta kepada anggaran kepada Pemda maupun ke gubernur. Nah itu inilah semoga ini bukan hanya janji tapi sudah mulai dieksekusi. Nah, dengan adanya produk seperti ini tentunya ini Tuban, ini luar biasa. Packaging yang seperti inilah yang sangat dinanti. Di Turki sudah ada, Bu. Di Turki sudah ada. Kemarin kita juga liputan di situ. Wah, luar biasa. Sama apa Gun? Kita liputan ya di sana. Mantap. Nah, sebelum selesai nih 30 menit ya, kita sudah lampaui. Satu buat Pak Gun sebenarnya. Ini suruh memperkenalkan ini apa namanya? UKM. Iya, produk-produk UKM dari mana saja ini. Nah, monggo Pak Gun. Oke, kita memperkenalkan Beberapa Kacang mede. binaan kita. binaan. Warga binaan. Kacang mede. Kacang mede. Mede. Ini kacang
Keripik pare. Ini keripik pare ini. Ini yang Produk mana banyak itu? yang dicari. ini. Produk mana? Iya, produk mana itu? Daerah mana? Tetap produk Tuban. Tuban. Kecamatannya? Bancar. Banjar. Kok pare itu Kediri, Pak? Itu kabupaten. Kalau ini Desa. makanan kesehatan. Oke, makanan kesehatan. Keripik pare. Pare. Monggo yang mau membutuhkan untuk apa ini kesehatan. Kesehatan, ya. Buat kesehatan juga Untuk bisa. diabetes bisa. ini. Oh, Buat diabetes bisa. meningkatkan diabetes atau? Semuanya bukan. Terus ada chips. Ini chip. Cumi-cumi. Cumi. Cumi. Cuma-cumi. Oh, Cuma-cumi. Cuma-cumi. Chips cuma-cumi Ini dari juga mana ini? keripik kulit cumi-cumi. Oh, Dari tadi dari Malang Malang tadi ya. Produksi Galbang. CV Buma Sehat Sejahtera Malang. Palang. Itu Galbang tadi ininya. Iya. Ya. Terus ada lagi. Ada lagi ini kacang alas. Ini yang kemarin Kacang kita alas. liput juga ini bersama cetek geni Oh ya. di Soko. Soko. Saiku kacang Saiku. alas. Ya. Saiku. Ini Sama. juga ada produksi banyak ini produksi. Iya, iya, iya. Iki golek ning alas apa bikin Ini ning alas? yang sekarang baru tren kerupuk Ares ares pisang. pisang. Wah. Ini yang baru tren untuk saat ini. Ini kalau di Amerika pohon pisangnya ini 10 cm harga 100.000. Nah, Kalau di Tuban dibuat keripik ini. nah. Kalau bisa UMKM pindah Amerika. Langsung sisan baik kan gitu. Ini beberapa produk yang kita bantu untuk mempromosikan Promosikan. Ya, 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 ya. supaya bisa meningkatkan pendapatan. Lah, produk UKM IKM ini Masyarakat. bisa ditemui di mana, Pak Gun? Di rumah kemasan rumah solusi UMKM Di mana Rumah itu? Solusi di UMKM. Semanding, Jalan Kemuning belakang Polsek Semanding. Semanding. Oh, Nanti ah. siapapun bisa, misalkan warga mau mencari produk-produk yang kita bina promosikan ini bisa dicari di Rumah Kemuning. Solusi Solusi UMKM Kemuning, Kemuning. belakang Polsek Semanding. Ya, Dimas Diajeng dan Netralis itu penjelasan dari Pak Gunawan terkait dengan produk-produk kita unggulan dari Kota Tuban. Ya, 30 menit. Namun sebelumnya kita pengen ada closing statement dari Ibu Chandra. Motivasi, nasihat untuk Dimas Diajeng dan Netralis terkait dengan UMKM di Tuban. Monggo. Ya, bukan himbauan atau masukan atau nasihat. Pada dasarnya hidup itu adalah berproses. Suatu kehidupan itu ada bibitnya, ada tunasnya, ada pohonnya, dan akhirnya berbuah. Buah. Ya, di mana bumi berpijak, di mana kita menginjak, tetap ingat di mana asal usul. Namun yang terpenting, menanamlah hati yang baik, bersikap yang baik, berucap yang baik. Insya Allah akan diketemukan orang yang paling baik. Amin. Semangat untuk produk UKM, semangat untuk Indonesia, semangat untuk Nusantara. Yel-yelnya semangat maju bersatu. Oke. UKM IKM Nusantara, semangat maju bersatu. Merdeka. Merdeka. Ya. Demikian edisi spesial kita terkait dengan UMKM bersama Ibu Hajah Chandra Manggih Rahayu. Ya, kita akan bertemu lagi kapan waktulah kalau beliaunya juga ada di sini ya. Dan nantikan podcast kita di Cetek Geni setiap hari Selasa dan Jumat. Kita akan selalu bertemu untuk bisa membuka pikiran, membuka wawasan, mendapatkan informasi hanya di Cetek Geni Open Your Mind. Sampai jumpa lagi.